warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Agus dengan NIM A1Q1200014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai RPL atau Rancangan Pemberian Layanan Kematangan Karir Siswa di SMA Negeri 5 Kendari. Langsung saja, untuk yang pertama itu rasionalisasi. Untuk memilih dan merencanakan karir yang tepat dibutuhkan kematangan karir, yaitu meliputi pengetahuan akan diri, pengetahuan tentang pekerjaan, dan kemampuan memilih pekerjaan, serta kemampuan merencanakan langkah-langkah menuju karir yang diharapkan. Pada akhir remaja, pada akhir berada pada rentang usia 18 hingga 21 tahun. Menurut Jahja, garis pemisah antara awal dan akhir masa remaja terletak pada usia 17 tahun, yaitu usia di mana rata-rata setiap remaja sedang menempuh pendidikan di SMA. Jika dilihat dalam jenjang pendidikan di Indonesia, remaja berusia 17 hingga 18 tahun umumnya merupakan gambaran usia siswa SMA kelas 12 seperti yang tercantum dalam Kemendikbud tahun 2018. Hingga siswa kelas remaja siswa kelas 12 SMA memiliki beberapa tugas perkembangan yang harus diselesaikan untuk mencapai kematangan karirnya. Sementara pada hasil penelitian menggunakan skala psikologis mengenai pengukuran kematangan karir pada siswa kelas 12 di SMA 5 Kendari, dengan responden ditemukan bahwa dari 60 siswa terdapat 2 siswa yang memiliki tingkat kematangan karir yang sangat rendah, 49 siswa yang memiliki tingkat kematangan karir yang rendah, dan 9 siswa yang memiliki tingkat kematangan karir yang tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara tuntutan dan realita dikarenakan yang seharusnya pada usia remaja akhir ini siswa kelas 12 sudah menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Yang kemudian untuk RPL-nya, di sini saya menggunakan konseling kelompok, yang dimana dapat kita lihat bersama komponen layanan, yaitu layanan dasar, bidang layanan, informasi, atau konseling kelompok. Di sini saya menggunakan layanan informasi yang dimana saya akan memberikan beberapa informasi mengenai kematangan karir atau apa saja yang bisa menunjang kematangan karir dari siswa. Kemudian konseling kelompok. Mengapa saya mengambil konseling kelompok? Karena dalam penyusunan RPL ini, jadi saya memutuskan untuk anak-anak yang siswa yang memiliki kematangan karir yang rendah, sehingga disatukan di dalam konseling kelompok untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Kemudian untuk topik atau tema layanan yaitu self-efisasi dan peningkatan kematangan karir. Untuk tema yang saya ambil ini self-efisasi. Mengapa demikian? Karena menurut saya peningkatan kematangan karir siswa itu salah satunya disebabkan oleh self-efisasi atau efikasi diri yang rendah oleh siswa. Kemudian fungsi layanan, pemahaman dan pengentasan masalah. Kemudian tujuan umum peserta didik atau konseling dapat mengetahui kegiatan konseling dan mencapai kematangan karir. Untuk tujuan khusus peserta didik atau konseling dapat mengetahui tentang kegiatan konseling. Yang kedua, peserta didik atau konseling dapat meningkatkan sertifikasi, dan ketiga, peserta didik atau konseling dapat mencapai kematangan karir yang tinggi. Sasaran pemberian layanan yaitu siswa SMA 5 Kendari. Terkhusus di sini untuk siswa kelas 12. Kemudian untuk materi layanan, pengertian mengenai self-efisasi, yang kedua peran self-efisasi terhadap kematangan karir, dan yang terakhir hubungan self-efisasi terhadap kematangan karir. Waktu yang saya gunakan satu kali pertemuan kali 40 menit. Sumbernya yaitu dari jurnal. Untuk metode dan teknik, yaitu saya menggunakan yang pertama metode karir portofolio, yang dimana karir portofolio ini merupakan yang bisa mendokumentasikan pendidikan, contoh pekerjaan, dan keterampilan diri, atau mungkin juga bukti keterampilan atau kemampuan. Kemudian metode yang kedua, ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Untuk media dan alat, LCD, PowerPoint, upaya mencapai kematangan karir dengan meningkatkan sertifikasi. Selanjutnya untuk tahap pelaksanaan, yang dimana tahap pertama pada tahap awal yaitu
ada pernyataan tujuan, kemudian penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, mengarahkan kegiatan atau konsolidasi, dan yang keempat tahap peralihan atau transisi. Kemudian untuk tahap intinya kegiatan peserta didik, kegiatan guru BK atau konselor, dan yang untuk tahap terakhir tahap penutup. Di sini ada evaluasi, yaitu pertama evaluasi proses dan yang kedua evaluasi hasil. Ya, di sini dapat kita lihat bersama ini adalah materi dari yang akan saya paparkan untuk meningkatkan pengembangan karir siswa kelas 12, yaitu self-efekasi dan peningkatan pengembangan karir. Yang pertama untuk pengembangan karir. Sebelum melanjutkan bagaimana untuk peningkatan pengembangan karir akan lebih baiknya jika siswa mengetahui apa itu kematangan karir. Kematangan karir merupakan kesiapan individu untuk membuat keputusan karir dan kesiapan individu membuat pilihan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya self-efekasi. Apa itu self-efekasi? Yaitu keyakinan diri terkait kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya tentang 6 hal yang mempengaruhi kematangan karir. Yang pertama itu keterlibatan dalam aktivitas rencana karir. Yang kedua, adanya keinginan untuk mengeksplorasi diri dan mendapatkan promosi karir. Ya, dapat kita lihat bahwa seseorang dapat mencapai kematangan karirnya jika di dalam dirinya sendiri ada keinginan untuk mengeksplorasi diri dan mencari informasi apa saja mengenai karir. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang membuat keputusan yang memadai. Di sini siswa diajarkan untuk sebelum menentukan karir akan lebih baik jika siswa tersebut bisa memutuskan tentang karirnya masa depan. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang beberapa informasi pekerjaan dan dunia kerja. Seorang siswa bisa mencapai kematangan karir dan bisa mengambil keputusan dengan baik jika ia memiliki pengetahuan tentang informasi pekerjaan dan bagaimana kehidupan di dunia kerja. Kemudian yang kelima, mendalami pekerjaan yang lebih disukai. Di sini maksudnya jika seorang siswa ingin menjalani karirnya akan lebih baik jika disesuaikan dengan minat dan bakatnya, sehingga pekerjaannya nanti tidak terasa berat untuknya. Dan yang terakhir, realistis dalam membuat keputusan. Di sini untuk yang realistis artinya itu bagaimana seorang siswa menyesuaikan pilihannya dengan kemampuan yang ia miliki. Yang selanjutnya hubungan peran efekasi terhadap kematangan karir. Dalam proses mencapai kematangan karir, seorang siswa perlu mempunyai keyakinan tentang dirinya, yakin dengan ciri-ciri kepribadian yang menonjol dan yakin dengan potensi kemampuan serta kelebihan yang dimilikinya akan membedakannya dari siswa lain. Dengan memiliki efikasi diri yang tinggi, siswa SMA kelas 12 diharapkan dapat menentukan jurusan studi lanjutannya dengan tepat sesuai bidang karir dan jenis pekerjaan yang mereka minati. Jadi dapat kita lihat bahwa hubungan self-efekasi dan pengembangan karir yaitu jika seseorang memiliki efikasi diri yang tinggi atau kepercayaan diri yang tinggi, maka ia akan dengan mudah menetapkan karirnya yang dimana disesuaikan dengan kemampuan ataupun pengalaman dan rasa percaya dirinya. Kemudian untuk yang terakhir, peran self-efekasi bagi kematangan karir. Yang pertama, memotivasi individu untuk mencapai suatu tujuan dan tahan terhadap stres. Jika seseorang memiliki self-efekasi yang baik, maka dia akan memiliki motivasi yang baik pula untuk mencapai suatu tujuan dan tahan terhadap stres. Selanjutnya, peran yang kedua, memiliki kemampuan untuk merencanakan suatu hal secara lebih matang, lebih termotivasi dan siap untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu di mana ketika seorang siswa memiliki self-efekasi yang tinggi, maka dia mampu merencanakan suatu hal secara lebih matang karena dia memiliki
kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian juga bisa lebih termotivasi. Kemudian untuk yang peran ketiga, mampu untuk menetapkan komitmen dan mampu memandang kesuksesan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, membentuk nilai-nilai yang akan digunakan untuk mencapai karir, cara pandang individu untuk menentukan tujuan dalam berkarir, serta mengambil keputusan atas karir yang akan dijalani. Kemudian yang kelima, mampu menentukan aspirasi terkait bidang karir yang diinginkan dan sesuai dengan dirinya. Dan yang terakhir, akan merasa tertantang dan optimis untuk mempersiapkan karir dengan baik, melakukan usaha untuk mengenal potensi diri, mencari informasi tentang bidang karir, hingga berusaha untuk mencapai bidang karir yang diinginkan. Ya, ini adalah peran-peran self-efekasi bagi pematangan karir, yang dimana jika self-efekasi seorang siswa tinggi, maka akan berpengaruh pula bagi pematangan karirnya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa self-efekasi merupakan keyakinan diri terkait kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas atau tindakan tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kematangan karir merupakan kemampuan individu untuk merencanakan, memilih, mempertimbangkan karir yang diinginkan individu selama menjalani tahap-tahap perkembangan karir. Kematangan karir masuk dalam tugas perkembangan remaja akhir atau sekitaran usia 17 sampai 18. Seseorang yang memiliki self-efekasi yang tinggi akan berpengaruh kepada kematangan karirnya, karena jika dikaitkan dengan kematangan karir, efekasi diri mampu menentukan aspirasi terkait bidang karir yang diinginkan dan sesuai dengan dirinya. Kematangan karir tidak hanya menuntut kesiapan untuk merancang karir dan menjalankan karirnya kelak, diperlukan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai bidang karir, keyakinan bahwa potensi yang dimiliki sesuai dengan kriteria bidang karir, serta keyakinan bahwa dirinya mampu belajar dan mengembangkan dirinya pada bidang karir yang diinginkan. Dari materi yang saya paparkan ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang siswa hendaknya memiliki self-efekasi yang baik untuk mencapai kematangan karir yang baik pula. Sehingga diharapkan dengan pemberian materi ini, seorang siswa yang berada pada usia sekitaran 17 sampai 18 dapat mencapai tahap-tahap perkembangannya, yaitu salah satunya mencapai kematangan karir yang baik. Kemudian untuk yang metode kedua, di sini saya menggunakan karir portofolio. Karir portofolio ini mungkin bisa kita lihat agak hampir mirip dengan CV, hanya saja bedanya jika CV menginformasikan diri melalui biodata, tapi portofolio ini memperlihatkan keahlian atau keterampilan atau eksplorasi diri. Yang dimana bisa kita lihat bahwa di dalam karir portofolio ini terdapat dua siklus. Karir portofolio ini bisa berupa seperti PPT, tapi bisa juga berupa seperti yang bisa dilihat sekarang. Hanya saja yang saya buat ini akan lebih bagus jika dipisahkan antara siklus 1 dan siklus 2. Untuk yang pertama, karir portofolio. Metode karir portofolio ini menggunakan dua siklus. Untuk siklus pertama terdiri dari 3 tindakan, sedangkan untuk siklus kedua terdiri dari yang pertama terdiri dari 4 tindakan dan yang kedua terdiri dari tindakan. Untuk siklus pertama, tindakan pertama yaitu penyampaian kepada siswa tentang bagaimana cara mengisi karir portofolio. Kemudian tindakan kedua yaitu in my spare time, how I'm doing. Di sini siswa mengisi tentang bagaimana ia melakukan apa saja yang ia lakukan jika waktunya sedang luang. Kemudian untuk tindakan selanjutnya yaitu seni menjelajah. Di dalam seni menjelajah ini siswa dapat menulis apa-apa saja informasi karir yang dia ketahui. Kemudian yang kedua tentang bagaimana studi kerja yang dia inginkan, dan yang ketiga where I'm going, yaitu di mana siswa menuliskan rencana di mana dia atau apa yang akan dia lakukan setelah lulus. Kemudian yang keempat
meletakkan fondasi, yaitu di mana siswa menuliskan apa dasar dari rencananya sebelumnya, dari rencana akan kemana dia setelah lulus. Kemudian untuk tindakan ketiga, yaitu rencanakan rencanamu. Di sini siswa menuliskan apa saja yang akan dia lakukan sebelum lulus guna mempersiapkan diri hingga apa yang dia akan lakukan setelah lulus jika tidak lulus ataupun tidak lulus dan ketika lulus. Jadi di sini siswa sudah menuliskan rencana-rencana ke depannya yang akan dia jalani. Kemudian yang selanjutnya itu benchmark atau tolak ukur. Jadi di mana siswa menuliskan perbandingan mengenai karir apa saja yang dia ingin masuki serta membandingkan dengan potensi yang dia miliki. Jadi di sini siswa dituntut untuk menuliskan apa-apa yang menjadi tolak ukurnya dalam memilih karir yang dia inginkan. Kemudian yang selanjutnya lifelong commitment. Lifelong commitment ini yaitu seperti komitmen seumur hidup. Jadi yang mana siswa menuliskan apa yang akan dia komitmenkan ketika menjalani suatu karir. Nah, untuk yang siklus pertama, ini dia caranya. Siklus pertama, setelah menuliskan dari siklus pertama, kemudian dikumpulkan kepada konselor. Setelah dievaluasi oleh konselor, jika terhitung masih ada yang rendah, maka evaluasinya menggunakan siklus yang kedua. Untuk yang siklus yang kedua, yang pertama tindakan satu yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ketika tidak apa-apa untuk bermain, yaitu menuliskan tentang dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan, apakah pekerjaannya akan dilakukan secara langsung tanpa, karena biasa terkadang ada seseorang yang mengerjakan tugasnya kemudian dikesampingkan hal lain, tetapi ada juga yang tetap memilih untuk meluangkan waktunya untuk istirahat dan bermain. Kemudian untuk yang kedua, belajar dengan gaya. Di sini siswa menuliskan gaya belajar yang dia lakukan saat gaya belajar apa yang dia lakukan saat mengerjakan tugas ataupun belajar pembelajaran yang lain. Seperti contohnya seorang siswa yang belajar yaitu dengan metode menghafal ataupun dengan memahami. Kemudian yang ketiga, cerita yang penting. Di sini seorang siswa menuliskan apa pengalaman yang memotivasi dirinya atau hal-hal apa saja yang disukai. Kemudian yang untuk tindakan kedua mengenai eksplorasi, yaitu yang pertama what's difference. Di sini seorang siswa menuliskan perbedaan atau yang dia rasa value yang membedakan dia dengan orang lain. Kemudian untuk yang kedua itu wilayah atau bagan. Di sini seorang siswa dituntut untuk membuat bagan mengenai apa saja target yang mau dia capai untuk meningkatkan value-nya. Selanjutnya membuat peluang. Membuat peluang di sini siswa menuliskan apa saja yang menurutnya bisa memberikan dia peluang, entah itu dari informasi-informasi karir ataupun yang lainnya. Dan tindakan yang terakhir terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu window shopping. Di sini siswa dapat menuliskan kembali karir-karir apa saja yang dia sukai atau karir-karir apa saja yang ia berencana untuk memasukinya. Kemudian untuk yang kedua, making wise choice atau membuat pilihan yang bijak, di mana seorang siswa menuliskan karir apa yang akan dia ambil yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang terakhir, creating a network atau membuat jaringan. Di sini seorang siswa menuliskan mengenai jaringan atau orang atau juga bisa berupa sumber-sumber yang memberikan dia informasi mengenai karir yang akan dia tempuh. Ya, mungkin sampai sini penjelasan saya. Karir portofolio ini telah saya rancang dan telah saya buat, dan gunanya ini untuk mengetahui bagaimana kematangan karir siswa. Setelah pemberian materi, maka menurut saya akan dikembalikan melalui karir portofolio ini. Sehingga dalam karir portofolio ini bisa kita lihat kematangan karir siswa ini sudah mencapai seberapa tingginya.
karir portofolio ini juga rujukan yang saya ambil yaitu melalui jurnal penelitian, yang dimana pada jurnal penelitian tersebut seseorang meneliti karir kematangan siswa itu bisa diukur dengan karir portofolio ini. Ya, mungkin sekian apa yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.